Halo guys, balik lagi sama gue Oki di On Budget. Oke guys, hari ini kita bakal bahas mobil ini nih, Mitsubishi Pajero Dakar 4x2. Ini CBU Thailand, jadi agak berbeda dengan yang CKD-nya. Kita mulai dari depan dulu. Headlampnya sendiri dia sudah memakai proyektor, tetapi untuk lampu jauhnya dia masih halogen. Terus di sini ada poster lampnya, lalu di sini ada fog lampnya dia masih halogen juga. Untuk grillnya sendiri dia sudah yang tipe honeycomb dengan chrome kanan dan kirinya. Terus ada juga aksen silver dan jaring-jaring honeycomb juga guys di bawahnya guys. Jadi perbedaan dari sisi depan nih nggak ada perbedaan signifikan antara CBU atau CKD guys. Jadi dari tampak depan sih sama aja. Lanjut guys, sekarang kita bahas bodi samping dari Pajero Dakar ini. Untuk bannya sendiri sebenarnya tuh bawaannya ring 17, tapi oleh pemiliknya udah diganti ke ring 20. Dan untuk remnya sendiri yang CBU Thailand ini dia belakangnya masih tromol. Kalau yang CKD sih depan belakang udah cakram. Lanjut di bawah ada footstep, lalu ada side moldingnya juga di sini buat nambah garis kekernya. Terus spion juga udah retract dan ada sennya sendiri, lalu ada talang air dan di atas juga ada roof rail buat nambahin buat kita mau naruh roof box atau roof rack. Dan di bagian depan dan belakang sudah terdapat over fender buat nambah keker dari si Pajero ini guys. Next kita bahas bagian belakang dari si Pajero Dakar ini. Dia memiliki lampu remnya terpisah kanan dan kiri. Terus dia juga ada defogger, spoiler, ada wiper juga. Ada aksen chrome sedikit buat mempermanis. Di sini tuh ada aksen ala-ala diffusernya. Dan yang membedakan CBU dan CKD adalah logo si Dakarnya sendiri. Kalau yang CKD dia logonya merah, tulisan Dakarnya. Kalau yang CBU dia tulisan Dakarnya kuning guys. Oke, sekarang kita bahas bagian interior dari Pajero Dakar ini guys. Dari mulai setir, dia udah lengkapi dengan mode untuk audionya sendiri. Tapi sayangnya kalau untuk CBU dia tidak ada shifternya, beda sama dengan CKD-nya guys. Terus di sini ada adjuster buat lampu dan di sini untuk wiper. Untuk spion dia sudah retract. Bagian dashboardnya masih plastik, belum yang soft touch. Tapi untuk di bagian door trim sih udah ada soft touch, ada aksen chrome dan wooden panelnya. Lalu untuk power window sendiri udah otomatis, tapi sayangnya hanya untuk turunnya saja. Yang naiknya masih ditahan. Lalu kita bahas bagian tengah dari dashboardnya. Di sini ada head unit, ada perbedaan. Ada beberapa Pajero Dakar yang di atasnya bukan head unit, dia jadi di atasnya tuh MID yang kayak di bawah sini. Jadi untuk seri CBU-nya sendiri dia ada di bawah. Untuk pengaturan AC-nya dia masih sistem puter, belum elektrik. Dia juga bisa pengaturan dari kepala, kaki, dan defogger juga. Dan pengaturan suhu di paling kanannya sendiri. Untuk setirnya sendiri dia sayangnya belum teleskopik, jadi hanya tilt saja. Lalu di bawah ada untuk pembukaan bensin dan untuk bagasinya sendiri. Dan di sini terdapat armrest yang bisa ada lacinya juga, ada dua pilihan untuk penyimpanan. Di sini ada cup holder 2 juga. Dan di bawah sini ada pengaturan untuk AC belakang dan lighter serta untuk sensor parkingnya guys. Untuk Pajero Dakar yang kita review hari ini dia bertransmisi otomatis 5 percepatan. Dia juga ada triptoniknya di bagian sini. Sayangnya belum ada di setirnya guys kalau yang untuk CBU-nya. Dan di sini juga ada sun visor kanan dan kiri, sayangnya belum ada lampunya. Di sini ada lampu untuk kabinnya sendiri, terus ada buat pengaturan sunroofnya. Untuk jok sendiri dia udah dilapisi dengan kulit dan di bagian pengemudi ini ada high adjusternya, sayang belum yang elektrik, jadi masih manual, kita harus pakai tuas untuk maju mundur atau naikin si kursi bagian pengemudinya. Lanjut kita bahas dari jok penumpang yang ada di baris kedua dari Pajero Dakar ini. Untuk legroomnya sendiri dia cukup nyaman, bisa selonjoran dikit. Dan untuk headroomnya sendiri sih menurut gue pas banget buat yang tinggi 170an sih, masih nyaman, masih tinggi. Dan dia juga ada cup holdernya guys, dan armrestnya di sini guys. Jadi untuk menaruh minuman ada 2 tempat. Lalu di samping juga di door trim ada buat door pocketnya juga ada. Dan di sini juga ada buat naro-naro barang. Dan dia juga 3 baris sebenarnya guys. Sayang dia modelnya kursi lipat. Di bagian belakang sendiri terdapat AC
dan soket lighter, dan bagian tengah sendiri sih belum ada AC-nya guys. Jadi masih harus dari depan. Pajero ini dibekali mesin 2500 cc turbo diesel 4 silinder guys. Transmisinya otomatis 5 percepatan. Dia mampu menghasilkan 178 horsepower dan torsi 400 Nm. Oke guys, karena ini tipe yang 4x2, jadi tenaga dari mesin disalurkan ke penggerak roda belakang. Tapi ini juga tersedia dalam format 4x4-nya. Lalu di sini juga ada sensor ABS, dan mesin ini sudah dilengkapi dengan variabel geometri turbocharge. Jadi gitu guys, review singkat gue mengenai Pajero Dakar 2011 yang CBU-nya. Untuk harga mobil ini sekarang di pasaran sekitar 200 jutaan ke atas tergantung kondisi. Jadi gimana guys menurut kalian? On budget nggak? So, segitu aja dari gue. Sampai ketemu lagi di the next On Budget.